Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Rier, selamat datang di ibadah tengah minggu ICE Jemaat Indonesia Hongkong. Hari ini kita berada di minggu terakhir di bulan November 2024. Minggu depan kita sudah berada di penghujung tahun. Saya percaya banyak hal telah kita nikmati bersama-sama sepanjang tahun ini. Banyak hal telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Banyak hal, banyak tertawa, banyak sukacita, banyak berkat. Bahkan mungkin ada yang memiliki banyak air mata yang jatuh sepanjang tahun ini. Apapun yang kita sudah lewati, percayai Dia Tuhan yang masih baik dalam kehidupan kita. Penyertaannya selalu nyata dan kita terus patut mengucap syukur atasnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, biarlah ibadah tengah minggu ini menjadi berkat buat Anda dan juga menjadi berkat buat orang lain. Saya berharap hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, renungkan bersama-sama, akan menjadi berkat, akan menjadi sebuah peringatan buat kita semua untuk bisa lebih baik, khususnya untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Ladang telah menguning, pekerja dibutuhkan, maka biarlah kita semua terus tetap bekerja menjangkau ladang yang telah menguning itu, jiwa-jiwa yang membutuhkan pemulihan yang daripada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Biarlah kita memulai dengan doa, lalu memuji Tuhan bersama-sama bersama tim pujian yang ada. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini mengucap syukur buat seluruh berkat yang telah kami nikmati sepanjang tahun ini. Bapa, hari ini kami mau sejenak datang ke hadirat-Mu bersama tubuh Kristus yang lain. Setiap ibadah online ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya akan menjadi berkat buat kami semua. Akan menjadi sebuah mata air di tengah padang gurun. Karena di tengah kelelahan kami, kesibukan kami, ada hadirat Tuhan yang akan menyegarkan roh kami, menyegarkan hati kami. Sehingga kami tetap setia, kami tetap memandang kepada Kristus. Iman kami kokoh di dalam Engkau. Karena firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Terima kasih ya Bapa. Kami butuh Engkau, kami butuh hadirat-Mu saat ini. Beracaralah di antara kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Shalom jemaat Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu ICE Jemaat Indonesia Hongkong. Kami sangat bersyukur, mari kita siapkan hati kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan.
Roh Kudus, hati penuh damai, karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Oh saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya saat kita menyembah Tuhan, hadiratnya ada bersama-sama dengan kita. Haleluya Yesus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Memujimu, Kau bertata di atas pujian saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kita sudah menaikkan setiap pujian penyembahan bersama-sama. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini judul firman Tuhan kita adalah penginjilan adalah gaya hidup. Secara sederhana melalui judul ini, tujuan saya adalah supaya kita menjadikan sebuah penginjilan bukan hanya sebatas event. Karena seringkali orang mengalami sebuah kesalahan cara berpikir bahwa penginjilan adalah sebuah gerakan, movement, atau mungkin sebuah kegiatan dalam bulan tertentu, waktu tertentu. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat kepada Alkitab, kalau kita periksa segala sesuatunya mengenai penginjilan yang dimaksudkan oleh Allah atau melalui Yesus secara khusus di pengajarannya, penginjilan harus menjadi sebuah gaya hidup. Kita sebagai orang percaya telah diberikan sebuah misi, sebuah pekerjaan yang tidak boleh kita lupakan, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu yang menjadi pekerjaan kita, itu yang menjadi tugas kita, itu yang menjadi tantangan kita setiap hari. Apakah hidup kita sudah dengan sengaja melakukan sebuah penginjilan? Apakah hidup kita dengan sengaja sudah memberkati, membawa sebuah dampak kepada hidup seseorang yang belum percaya? Dan kiranya setiap kehidupan kita bisa mendorong mereka, bisa membuat mereka tertarik tentang Tuhan yang kita sembah itu. Jadi biarlah penginjilan adalah gaya hidup kita. Izinkan saya membuka dengan sebuah ilustrasi yang ini akan menjadi sebuah gambaran sederhana, dan ini akan menjadi dan bisa memiliki hubungan kaitan dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Diceritakan ada seorang pria. Pria ini adalah penjual daripada sepatu. Dia dikirim oleh perusahaannya ke Afrika. Lalu dia pergi, sampailah dia tiba di sana, dan ketika dia turun dari pesawat, dia langsung melihat orang-orang yang ada di Afrika pada saat itu. Dan dengan segera dia mengangkat telepon dan menghubungi kantor pusatnya. Dia mengatakan seperti ini, saya sekarang sudah ada di Afrika, tetapi saya rasa kita tidak akan bisa berbisnis di sini. Karena semua orang berjalan tanpa alas kaki. Mereka tidak memakai sepatu, mereka tidak membutuhkan sepatu. Jadi tidak ada harapan di sini. Segera jemput saya dan kembalikan saya ke kantor pusat. Kemudian setelah orang ini pergi, 1-2 jam setelahnya, ada seorang penjual lain yang mendarat dari perusahaan sepatu yang berbeda. Dia tiba di sana, dia turun dari pesawat, kemudian melihat orang-orang yang ada di Afrika pada saat itu. Dan hal yang sama dia langsung lakukan adalah mengambil telepon dan menelepon kantor pusatnya. Dia berkata, ini tempat yang luar biasa. Ada begitu banyak orang di sini yang membutuhkan sepatu. Mereka bertelanjang kaki, kirim semua sepatu di sini. Dan saya tahu kita akan berhasil membuka bisnis sepatu di negara ini. Dari cerita yang sudah saya bagikan tadi, ada 2 orang melihat sebuah keadaan yang sama, namun memiliki perspektif yang berbeda. Yang satu tidak ada perasaan untuk melihat sebuah kesempatan, malahan dia merasakan sebuah beban. Namun yang lain, dia tidak melihat itu sebagai sebuah beban, malahan menjadi sebuah kesempatan, sebuah opportunity untuk bisa melakukan bisnis atau untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik buat negara tersebut, buat orang yang dia lihat. Ilustrasi ini sangat membantu kita untuk memahami mengenai penginjilan sesungguhnya.
Bagaimana kita melihat sebuah kerumunan banyak orang? Apakah kita melihat itu sebagai sebuah beban atau sebuah kesempatan? Kalau kita perhatikan di pelayanan atau kehidupan Tuhan Yesus, ketika Yesus melihat sebuah kerumunan banyak orang, dia tidak melihat sebuah beban, dia tidak melihat sebuah masalah, dia justru melihat sebuah kebutuhan. Dia tidak melihat sebuah kesulitan, dia melihat sebuah kebutuhan. Dia tidak melihat sebuah kompleksitas, bukan, tapi dia melihat sebuah kesempatan untuk bisa mengabarkan Injil. Matius 9 ayat 36 dikatakan seperti ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jemaat Tuhan, ayat ini dengan jelas sederhana memberitahukan kepada kita bahwa Yesus melihat orang banyak bukan sebagai sebuah beban, kesulitan, atau masalah. Justru sebagai sebuah kesempatan. Karena mereka dalam keadaan yang tidak baik. Mereka keadaan lelah, mereka keadaan terlantar. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Yesus mau supaya kerumunan ini bisa dijangkau. Supaya kerumunan ini bisa dipulihkan melalui sebuah hubungan kepada Dia, kepada Bapa di surga. Supaya mereka bisa kembali baik keadaannya. Itulah kenapa hal yang sama juga kita harus lakukan. Di mana kita bisa melihat sebuah kerumunan sebagai sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil. Jemaat Tuhan, sekali lagi topik firman Tuhan hari ini berbicara mengenai misi. Jika Anda baru saja bergabung, saya memiliki tujuan daripada firman Tuhan ini adalah supaya kita terus bisa menjadikan penjangkauan atau pekerjaan misi menjadi sebuah gaya hidup. Bukan sebuah event semata, bukan terbatas kepada sebuah program, melainkan kita mau menjangkau jiwa-jiwa setiap hari melalui kehidupan kita. Dan Yesus memberikan beberapa pelajaran buat kita, memberikan sebuah instruksi kepada kita yang akan kita renungkan bersama-sama supaya pada akhirnya kita bisa menjadikan penjangkauan itu sebagai gaya hidup kita semua. Pertanyaan yang akan kita renungkan adalah bagaimana supaya penginjilan itu bisa menjadi gaya hidup saya. Bagaimana supaya pada akhirnya penjangkauan itu bisa kita lakukan setiap hari. Ada 3 hal yang bisa kita lihat daripada teladan Tuhan Yesus melalui kisah ini. Di ayat 36 tadi jelas dikatakan melihat orang banyak itu. Jemaat Tuhan, hal pertama yang bisa kita lakukan, yang harus sanggup kita lakukan adalah kita harus mampu membayangkan. Seperti ilustrasi yang di awal yang saya kasih, yang sudah saya kasih tahu di awal, bahwa 2 orang melihat hal yang sama bisa memiliki perspektif yang berbeda. Pertanyaannya kepada kita semua, sanggupkah engkau membayangkan kerumunan yang engkau lihat, orang-orang Indonesia yang ada di Hong Kong ini, orang-orang yang belum percaya, sanggupkah engkau melihat bahwa mereka membutuhkan Kristus? Sanggupkah engkau membayangkan bahwa ini adalah tuaian yang harus segera dituai? Ini adalah bagian daripada kebangunan rohani di mana kita perlu menjangkau, kita perlu bawa mereka kepada Kristus. Atau engkau sama sekali tidak tergerak. Engkau hanya melihat mereka, engkau hanya berpapasan dengan mereka dan engkau biarkan begitu saja. Atau engkau malahan merasa bahwa itu menjadi sebuah beban dalam hidupmu, engkau berusaha menghindar darinya, atau engkau malah menghakimi dan seterusnya. Hari ini firman Tuhan mendorong kita semua bahwa biarlah kita sanggup membayangkan bahwa sesungguhnya penuaian sudah siap untuk dituai, bahwa sesungguhnya banyak orang bisa dibawa kepada Tuhan. Jadi kita perlu melihat seperti yang Yesus lihat. Apa yang Yesus lihat? Yesus melihat bahwa panen itu melimpah. Dia menyamakan orang-orang itu dengan panen yang siap untuk dituai.
Artinya kita juga harus mampu melihat bahwa setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan adalah calon petobat baru. Atau ketika melihat orang bermasalah, bukan menjadi beban, malahan sebuah kesempatan untuk mengenalkan siapa Yesus yang sanggup mengeluarkan mereka dari masalah tersebut. Jemaat Tuhan, Yesus tadi di ayat 36 juga memberitahukan bahwa mereka ini seperti domba-domba yang tidak bergembala. Sanggupkah engkau melihat sebuah kelelahan, sebuah ketelantaran, sebuah hal yang kurang baik? Kalau kita memperhatikan kehidupan domba, gambaran daripada domba yang tidak bergembala itu adalah hidup mereka dilecehkan, hidup mereka remuk, mereka hancur, mereka terpukul, mereka berhajar, dicabik-cabik, tidak dipedulikan, dan seterusnya. Apakah engkau bisa melihat itu semua dalam kehidupan seseorang? Karena terkadang penampakan luar mereka baik-baik saja. Tetapi mungkin kalau kita melihat lebih dalam lagi, kita melihat dengan roh kita, dengan kepekaan kita, kita bisa merasakan bahwa orang ini seperti domba yang sedang kelelahan. Bahwa orang ini seperti domba yang sedang terlantar, tidak ada yang peduli. Bahwa domba ini tidak tergembalakan dengan baik. Mungkin baru saja terhantam, terpukul, terhajar oleh masalah yang begitu berat. Sanggupkah engkau melihatnya? Sanggupkah engkau memvisualisasikannya? Sanggupkah engkau membayangkan bahwa orang ini butuh Tuhan? Bahwa orang ini sanggup dibawa kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Tuhan juga di cerita yang lain di kitab Yohanes 4 ayat 34 sampai 35 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sanggupkah kita melihat bahwa memang secara fakta 4 bulan lagi akan ada musim penuaian. Tetapi sekarang, bisakah engkau melihat dengan mata imanmu bahwa memang tuaian sudah siap dan harus segera dikerjakan? Jangan sampai mata kita terbatasi. Jangan sampai kedagingan kita membatasi. Untuk melihat, membayangkan jiwa-jiwa yang sanggup dituai itu. Yesus mau supaya kita sanggup melihat, sanggup membayangkan, dan sanggup memvisualisasikan sehingga mereka akan menjadi target berikutnya untuk kita bawa kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, Vance Havner, berkata seperti ini. Seorang pendeta di masa lalu memberikan sebuah kutipan, tragedi zaman kita adalah bahwa situasinya menyedihkan, tetapi orang-orang percaya tidak. Apa maksudnya? Dengan kata lain bahwa orang-orang berjuang dalam kehidupan mereka, mereka tersakiti dalam perjalanan hidup mereka, mereka kesusahan dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Namun orang-orang percaya tidak bisa merasakan keputusasaan itu. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita acuh, kita tidak peduli, kita hanya fokus kepada kebutuhan kita. Kita hanya fokus kepada apa yang harus kita miliki. Kita fokus kepada apa yang harus kita beli, kita kirimkan uang kita. Kita hanya selalu berpikir tentang diri kita. Biarlah apa yang sudah sanggup Yesus lihat itu, sanggup kita lihat juga. Karena kita memiliki mata yang sama, kita memiliki belas kasihan yang sama, kita memiliki hati yang sama. Dan seharusnya ketika kita melihat keluarga kita, kita bukan hanya melihat sebuah keluarga, bukan. Tetapi kita sanggup melihat bahwa mereka adalah tuaian yang perlu Kristus. Kita sanggup melihat orang tua kita, suami kita, anak-anak kita, bukan sebagai beban semata, tetapi sebagai orang-orang yang perlu mengalami Kristus secara pribadi, yang perlu dipisahkan dari dosa, yang perlu dikeluarkan dari setiap masalah, apapun bentuk masalahnya. Mungkin majikan kita juga, yang mungkin selama ini menjadi sebuah bebanmu selama ini. Gantilah sudut pandangnya. Jangan lihat orang tersebut sebagai sebuah masalah, tetapi lihatlah mereka
dengan perasaan Kristus, belas kasihan Kristus, bahwa mereka perlu pemulihan yang daripada Tuhan. Atau mungkin ketika Anda keluar, ada banyak orang Indonesia di Hong Kong ini. Adakah sebuah belas kasihan? Adakah sebuah visi? Adakah sebuah gerakan untuk membawa mereka kepada Tuhan? Ketika engkau ada di gedung tempat tinggalmu, di pasar, tempat umum, kendaraan umum, jangan hanya berpapasan, jangan hanya berkata halo, tapi berani untuk mengatakan, memperkenalkan siapa Kristus. Saya berdoa bahwa gereja tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari panen sampai kita bisa melihat kebutuhan itu. Itulah kenapa saya mendorong sekali. Saya perlu membagikan ini sekali lagi. Setiap kita, gereja harus mampu melihat tuaian itu. Dengan begitu kita akan terdorong dan kita akan menjangkau jiwa-jiwa. Yang kedua, berikutnya apa yang bisa kita lakukan supaya penginjilan itu menjadi sebuah gaya hidup. Yang kedua, kita harus bergumul. Kita perlu bergumul, jemaat Tuhan. Tadi dikatakan di ayat berikutnya, ayat 37 dan 38, kelanjutan daripada ayat 36 yang sudah kita baca tadi. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bagian kuning saya beri highlight, saya beri tanda di sana adalah mintalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai ladang itu. Artinya bahwa kita perlu bergumul. Kita perlu memulainya, melanjutkan bayangan yang kita miliki itu dengan bergumul di dalam doa. Kita harus bisa bersusah payah di dalam doa. Kita harus bisa terus bergumul dengan sungguh-sungguh berdoa. Karena panen itu melimpah, pekerjanya sedikit. Kita perlu berdoa supaya Tuhan segera mengirimkan pekerja. Saat kita bergumul, sesungguhnya kita sedang meminta campur tangan Tuhan. Karena di dalam doa, kita bisa meminta kepada Tuhan memberikan sebuah kuasa supaya pekerjaan penuaian itu bisa berhasil. Kebutuhan terbesar hari ini adalah untuk kita mau berdoa kepada jiwa-jiwa. Saya tahu engkau sudah banyak berdoa, tapi pertanyaannya seberapa sering engkau berdoa secara khusus untuk penjangkauan jiwa, untuk orang-orang yang engkau lihat secara khusus, untuk orang-orang yang sedang engkau layani secara khusus. Masihkah engkau memiliki beban untuk berdoa buat mereka? Atau engkau hanya berdoa buat bisnismu? Engkau hanya berdoa buat masa depanmu? Engkau hanya berdoa buat jodohmu? Hari ini saya mau mendorong, mari kita mulai berdoa buat jiwa-jiwa. Ayat tadi memberitahukan kepada kita untuk meminta. Biarlah kita bisa meminta dengan kuat. Kita memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan, jika tanpa Engkau tidak mungkin panen ini dapat berhasil. Kita harus memiliki sebuah ketergantungan. Kita harus memiliki sebuah sikap yang mengandalkan Tuhan dalam rencana setiap penjangkauan kita. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Jangan langsung terburu-buru pergi. Jangan langsung terburu-buru membuat sebuah plan, rencana. Tapi kita cari Tuhan. Kita minta perkenanan Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan. Kita juga perlu berdoa supaya Tuhan mengirimkan pekerja. Kebutuhan berikutnya terbesar adalah supaya diutuslah para pekerja itu. Saya rasa dalam sebuah penginjilan, penjangkauan selalu ada hambatan. Dan hambatan terbesar adalah dari dalam diri kita. Hambatan terbesar dalam penjangkauan adalah kita sendiri, di mana kita selalu memakai alasan takut, khawatir, cemas. Kita selalu berpikir sesuatu yang belum terjadi. Dan terkadang kita apatis, bahkan tidak peduli. Hambatan-hambatan ini perlu didoakan secara khusus supaya kita bisa berani, supaya para pekerja mau turun dan menjangkau jiwa-jiwa. Ini adalah doa kita. Ini adalah yang menjadi pokok doa terutama kita. Selain daripada supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan biarlah Tuhan yang akan
mengubahkan setiap pola pikir, mengubahkan setiap hati kita semuanya untuk kita bisa berani dan menjangkau jiwa-jiwa. Mungkin ada yang merasa apatis, tidak peduli karena merasa hidup saya sudah baik. Ngapain sih saya harus repot-repot ngurusin orang? Ngapain sih harus repot-repot mendoakan orang? Ngapain sih saya harus repot-repot mengenalkan Kristus dalam hidup mereka dan seterusnya? Hidup saya sudah cukup. Nah, hal itu yang perlu kita doakan juga. Supaya para jemaat, para orang-orang percaya ini tidak menjadi egois hanya tentang diri mereka. Tetapi mereka mau diubahkan menjadi seorang pengerja, menjangkau jiwa-jiwa bagi pengenuaian yang sedang menunggu kita semua. Seorang hamba Tuhan bernama Andre Murray berkata seperti ini. Seorang misionaris di tahun 1910, dia berkata bahwa kita akan membutuhkan 3 kali lebih banyak orang, 4 kali lebih banyak uang, dan 7 kali lebih banyak doa. Apa maksudnya Pak Pendeta? Betul, kita membutuhkan pekerja. Betul, kita membutuhkan resources, kita membutuhkan uang untuk bisa pekerjaan Injil itu berjalan dengan baik, efektif, efisien. Tetapi dari semua kebutuhan, yang dibutuhkan paling tinggi, prioritas pertama adalah doa. Di mana kita mesti terus banyak berdoa. Di mana supaya pekerjaan iblis itu dapat digagalkan. Semua pekerjaan iblis itu dapat dihancurkan. Semua ikatan-ikatan dosa, semua ikatan-ikatan kuasa gelap, semuanya menjadi hancur dan digantikan sebuah kebebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana Injil bisa masuk dalam sebuah tempat, Injil bisa masuk dalam sebuah hidup seseorang yang dibutakan oleh kuasa gelap itu. Dan itu bisa terjadi kalau kita bersungguh-sungguh di dalam doa. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, di poin yang kedua ini, percayakah engkau akan kuasa doa dalam penginjilan? Jika kita ingin menjadikan penginjilan gaya hidup, nomor yang pertama tadi adalah sanggupkah kita membayangkan? Dan yang kedua, sanggupkah kita terus bergumul dalam doa? Kita perlu berlutut dalam doa. Jangan hanya berdoa untuk kesehatan, jangan hanya berdoa untuk pendidikan anak-anak, jangan berdoa untuk masa depan, tapi juga berdoalah untuk penjangkauan jiwa, khususnya di Hong Kong ini. Kita semua sudah diutus Tuhan, ditaruhkan Tuhan, diberkati Tuhan. Maka di tengah pekerjaan kita yang ada, di tengah pertanggung jawab kita, berikan waktumu untuk berdoa supaya banyak jiwa bisa engkau jangkau, banyak jiwa bisa Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Ada sebuah kesempatan baru dan mereka bisa mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya penginjilan menjadi gaya hidup? Yang paling terakhir adalah pada akhirnya kita mesti bergerak. Kita harus bergerak. Setelah kita bisa membayangkan, kita sudah memberi waktu yang cukup untuk berdoa, kita harus turun, kita harus sing-singkan baju, kita harus fokus memberikan sebuah kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan yang pada akhirnya menjangkau jiwa. Jemaat Tuhan, setelah Yesus mengatakan itu semua, di pasal berikutnya Yesus memilih para murid, 12 murid. Lalu ke-12 murid itu diutus oleh Tuhan. Matius 10 di pasal berikutnya ayat ke-5 dikatakan seperti ini. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Pada akhirnya dia mengatakan bahwa ya, bekerja sedikit, penuaian banyak. Dan akhirnya Yesus mengambil sebuah langkah mengutus 12 murid. Betul, kita memang harus berdoa. Betul, kita harus memberikan waktu secara khusus berlutut di hadapan Tuhan. Namun kita juga bisa berdoa supaya Tuhan mengutus kita. Dan di sisi lain, setelah cerita ini bahwa Yesus yang mengirim 12 murid itu sesungguhnya juga mengutus kita semuanya. Kita semua adalah murid-muridnya. Kita semua perlu bergerak. Kita semua perlu pergi. Karena kita sudah melihat, kita sudah diperlengkapi dalam doa, maka kita harus mau diutus Tuhan. Tuhan mengutus kita semuanya.
Matius 28 ayat 18-20 jelas di amanat agung Allah. Sebelum Yesus terangkat, dia berkata seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ayat ini jelas bahwa kita telah diutus Allah. Mari kita bergerak, mari kita lakukan sesuatu supaya banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon, juga berkata seperti ini. "Jika orang berdosa dikutuk, setidaknya biarkan mereka melompat ke neraka melewati tubuh kita. Jika mereka akan binasa, biarkan mereka binasa dengan tangan kita melingkari lutut mereka." Artinya, jangan biarkan seorang pun pergi ke sana tanpa peringatan dan tanpa doa-doa kita. Jadi jangan sampai kita terlewatkan untuk menjangkau jiwa. Jangan sampai mereka terlewatkan. Kalau ada kesempatan, lakukan sesuatu. Kalau ada sebuah kesempatan, berikan sesuatu. Sampaikan. Jangan sampai engkau melewatkan begitu saja dan mereka binasa karena kita tidak pernah mengingatkan mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, di tahun 2025 seluruh ICA dan khususnya ICA Jemaat Indonesia, kita akan bergerak kepada sebuah movement, kepada sebuah pergerakan di mana kita akan menjadi jemaat yang misioner. Dari anggota jemaat harus berpindah menjadi anggota jemaat yang melayani. Terlibat di Kingdom Group, terlibat di setiap pelayanan hari Minggu, terlibat di setiap event-event, atau di setiap project, atau di sebuah kegiatan besar kita tahunan. Dan bagi mereka yang sudah melayani selama ini, mereka harus berpindah menjadi jemaat yang menjangkau jiwa. Mereka harus menjadi jemaat yang memperhatikan mereka yang belum percaya. Banyak hal akan kita lakukan. Salah satunya mungkin kita akan melanjutkan Alpha. Kita bisa lakukan itu di dalam gedung gereja. Atau kita juga bisa melakukannya di taman, di luar gereja, di tengah komunitas Anda, orang-orang Indonesia yang belum percaya itu. Kita akan bergerak ke sana. Mari kita bersatu hati bersama-sama. Mari kita bergandengan bersama-sama. Supaya makin banyak orang Indonesia di Hong Kong ini kenal Tuhan. Ini bukan tentang membawa pelayanan kita lebih besar, bukan. Tetapi ini soal mengerjakan amanat agung Allah. Ini soal membawa jiwa-jiwa supaya bisa dipulihkan. Biarlah kita tergerak dengan belas kasihan melihat kehidupan mereka yang hanya duduk begitu saja. Mereka hanya terlantar, seperti terlantar, tidak ada kegiatan. Kita doakan mereka. Kita bawa kepada Kristus. Supaya kehidupan mereka bisa menemukan sebuah tujuan yang baik. Tujuan yang baru di dalam Kristus. Mereka bisa mengenal Kristus Juru Selamat itu dalam hidup mereka. Dan hidup mereka, keluarga mereka bisa diubahkan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Biarlah penginjilan, penjangkauan jiwa adalah gaya hidup kita yang baru di tahun 2025. Mulai hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pakai aku. Tuhan, utus aku supaya aku bisa menjadi alatmu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi bagaimana supaya penginjilan menjadi gaya hidup? Sangguplah membayangkannya. Mulailah menggumulinya. Dan kemudian bergeraklah. 3 hal ini saya tinggalkan kepada seluruh jemaat. Renungkan, bayangkan, kerjakan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan dan pelayanan, bahkan pekerjaan kita. Kami ucap syukur kepada Allah yang telah memberikan isi hatimu buat kami semua melalui firman ini. Inilah hidup kami Tuhan, kami siapkan seluruh hidup kami, supaya Allah bisa bekerja, supaya Allah bisa memakai kami semua. Kami percaya banyak jiwa akan dibawa kepada Engkau, dan kami memiliki gaya hidup yang baru, yaitu menjangkau jiwa. Berkati kami semua, bila Roh Kudus yang akan melanjutkan berbicara dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita percaya dunia boleh berubah, keadaan di sekitar kita boleh berubah, namun kita percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Haleluya Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Doa saya, seluruh jemaat Tuhan akan menghidupi sebuah gaya hidup yang baru untuk bisa menjangkau yang lain. Tanpa perlu disuruh, mungkin tidak digerakkan oleh gereja, tapi engkau dengan sengaja, dengan sebuah kesadaran yang baru untuk bisa membawa setiap orang di sekitar Anda kepada Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama berdoa bersyafaat. Yang pertama, kita akan berdoa buat kesehatan. Jika ada di antara kita yang sakit, percayai Tuhan sanggup sembuhkan engkau. Jika mungkin ada keluargamu yang sakit, biarlah Tuhan juga yang akan sembuhkan mereka. Sebutkan nama mereka, bagian mana yang sakit, biarlah Tuhan yang akan campur tangan.
Ada seorang jemaat yang minta didoakan buat keluarga kerabatnya yang sedang sakit pada saat ini. Dia sempat dibawa ke rumah sakit karena ada masalah di bagian ginjalnya. Bila Tuhan yang akan menolong, bila Tuhan yang sembuhkan, mujizat terjadi atas beliau sehingga beliau bisa sehat, beliau bisa pulang kembali ke rumah dengan keadaan yang pulih, sembuh secara total. Itulah doa kita bersama-sama. Dan kita berdoa jika mungkin ada di antara Anda yang dalam hari-hari ini, minggu-minggu ini sedang kurang enak badan karena perubahan cuaca juga, batuk mungkin, pilek mungkin, ada bagian tubuh yang sakit. Taruhkan tanganmu di bagian yang sakit, bila Tuhan yang akan sembuhkan engkau, bila Tuhan yang akan campur tangan. Yang kedua, kita akan berdoa buat pemberitaan Injil. Kita berdoa supaya pemberitaan Injil terus berlangsung. Gereja-gereja dimanapun berada, baik di Hong Kong, di Indonesia, maupun di negara lain, tetap aktif memberitakan Injil. Ada suku-suku yang terabaikan, ada suku-suku yang belum mengenal Injil, ada negara-negara yang masih mayoritas tidak percaya kepada Tuhan, baik di Asia, Timur Tengah, maupun dimanapun itu berada. Biarlah mereka yang sudah jauh daripada Tuhan bisa dijangkau dengan Injil. Kita mau dengan kesadaran untuk menjangkau jiwa juga. Kita berdoa buat para pekerja misi. Kita berdoa buat sekolah-sekolah Alkitab. Kita berdoa buat misionaris yang ada di negara-negara tertentu, yang mudah maupun yang sulit. Tuhan yang akan lindungi, jagai mereka semua. Keluarga mereka bila Tuhan yang akan membela. Bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun karena kasih karunia dan kekuatan ilahi daripada Allah, mereka bisa menjalani hari-hari mereka. Mereka bisa menghidupi panggilan ini dengan sungguh-sungguh. Karena Allah menolong mereka semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa, membawa setiap syafaat kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Kami masih berdoa, kami percaya iman kami masih sanggup menghasilkan sesuatu di dalam Engkau. Engkau yang memberi otoritas atas kami Tuhan untuk berdoa. Berdoa buat yang sakit, berdoa untuk mereka yang kekurangan. Engkau yang memberikan kami jaminan bahwa setiap doa orang benar akan besar kuasanya, akan menghasilkan sebuah kuasa yang dahsyat. Maka dari itu Tuhan, saat ini kami berkumpul bersama-sama, menyatukan hati kami sebagai orang benar yang telah dibenarkan melalui darah Kristus. Kami mau mengangkat doa kami ya Bapa. Pertama, kami mau berdoa buat mereka yang sakit. Bapa, di Hong Kong kami sedang mengalami perubahan cuaca, di mana cuaca semakin dingin ya Tuhan. Ada yang mungkin sempat sakit, ada yang mungkin masih sakit ya Tuhan, batuk, mungkin sakit kepala, demam, sakit gigi, apapun itu Tuhan yang sedang ada di tubuh mereka karena perubahan cuaca ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, bila Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, bila mujizat terjadi dalam nama Yesus, kuasa Allah mengalir, kuasa Allah terjadi turun atas mereka dalam nama Yesus. Kami mengimani bahwa Kristus sanggup sembuhkan kami, selamatkan kami. Tuhan, jika ada di antara mereka yang sedang menumpangkan tangannya di atas bagian yang sakit, Tuhan yang sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang pulihkan. Kau berikan otoritas atas kami, maka di dalam nama Yesus kesembuhan Allah terjadi. Kesembuhan Allah terjadi. Kami lepaskan kesembuhan Allah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat seorang bapak yang sakit di Indonesia, yang saat ini mengalami gagal ginjal, yang ginjalnya rusak ya Tuhan, perlu pengobatan lebih lagi, perlu treatment lebih lagi. Saat ini kami bawa Bapak ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang sembuhkan, ulurkan tangan-Mu, biarlah Engkau lepaskan kasih karunia, Engkau lepaskan kuasa atasnya, supaya dia bisa sembuh kembali, normal kembali, baik kembali keadaannya, sehingga dia bisa bekerja, dia bisa melakukan aktivitasnya Tuhan tanpa gangguan apapun. Ginjal itu akan menjadi baik dalam nama Yesus. Setiap obat yang harus dimakan Tuhan akan menjadi jalan berkat juga. Itu sanggup menyembuhkan karena kuasa Allah memberkati setiap pengobatan yang dilakukan dan yang dikonsumsi. Tolong Tuhan, mungkin ada biaya-biaya tambahan, Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan sehingga secara finansial, keuangan pun mereka tidak terganggu untuk pengobatan-pengobatan berikutnya. Inilah doa kami bila Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Engkaulah Jehovah Rafa kami, Engkaulah penyembuh kami, penyembuh ilahi yang sanggup membawa kesembuhan secara mujizat atas hidup mereka. Dan Bapa, kami mau berdoa buat pekerjaan Injil. Biarlah pekerjaan Injil terus berlangsung dalam nama Yesus. Biarlah suku-suku bangsa,
mereka bisa mengenal Engkau, mereka bisa merasakan kasih-Mu, mereka bisa mengerti Engkau, mengalami Engkau, menjadikan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan, pekerjaan misi di Indonesia, di Hong Kong, dan di negara-negara lain. Setiap organisasi-organisasi misi yang terus memikirkan untuk pekerjaan misi Tuhan, biarlah mereka sanggup bekerja dengan baik. Tuhan, cukupkan setiap kebutuhan mereka. Para misionaris yang mereka support, para misionaris yang mereka utus, para misionaris yang sedang bekerja di negara terpencil, di negara yang muda, negara yang sulit, apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan mereka, baik di pendidikan, mungkin olahraga, mungkin bisnis, mungkin yang lainnya Tuhan. Tuhan yang akan mampukan, Tuhan yang akan berikan kesempatan untuk membawa 1-2 orang kepadamu, membawa 1-2 orang untuk takut kepada Engkau, membawa 1-2 orang untuk dipulihkan di dalam nama Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Jagai setiap keluarga yang ada. Mungkin area mereka begitu sulit untuk bisa terjangkau, tapi Allah yang akan menutup bungkus, menjagai mereka semua dalam nama Yesus. Di setiap pelosok-pelosok yang ada mereka sedang kerjakan, berikan keberhasilan dalam nama Yesus, berikan kemudahan dalam nama Yesus. Itulah doa kami ya Bapa, karena Allah sanggup menolong pekerjaan misi yang ada. Biarlah setiap gereja-gereja Tuhan aktif juga melakukan setiap kegiatan-kegiatan penginjilan ya Tuhan. Setiap program Alpha yang sedang dikerjakan di setiap negara, di setiap gereja, itu akan juga berhasil dalam nama Yesus. Bukan hanya memperlengkapi jemaat yang ada, namun juga sanggup membawa 1-2 orang jiwa kepada Engkau, supaya makin banyak jiwa lagi dibawa kepada Kristus, diselamatkan melalui setiap pekerjaan, melalui setiap kehidupan kami. Dan penginjilan ini akan menjadi gaya hidup kami. Penginjilan akan menjadi sebuah kerinduan kami, keinginan kami. Karena jiwa-jiwa harus segera dipulihkan dalam nama Yesus. Pakai kami Tuhan. Hilangkan semua ketakutan, hilangkan semua keraguan-raguan yang kami mau lakukan dengan berani membawa mereka kepada Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah ibadah kami pada saat ini. Engkau sudah memberkatinya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau menutup ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Engkau yang memberkati setiap jemaat. Biarlah Engkau yang akan memberkati setiap pekerjaan mereka setelah ini. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka berhasil. Apapun yang dikerjakan mereka akan membawa berkat. Karena Allah turut campur tangan atas semua pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau undur diri, kami mau melanjutkan kegiatan kami semua. Biarlah kami menerima berkat yang daripada Engkau secara khusus pada saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Biarlah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Biarlah kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkah kita, keluar masuk kita hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih buat perhatian dan waktunya. Biarlah Tuhan terus berbicara di hati Anda untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.